Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rikmar Udafan di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu package di Jetchill yaitu untuk mengcapture atau men-screenshot sebuah karakter. Nama package-nya itu adalah poser model. Kita akan coba download si package-nya. Namun pastikan bahwa Anda sudah membuat sebuah karakter dengan menggunakan service VR chat. Karakternya seperti ini. Kemudian Anda juga sudah mengekstrak material dan teksturnya sehingga sudah terlihat teksturnya terpasang. Dan pastikan juga Anda sudah mendownload salah satu animasi menggunakan Mixamo. Ini animasi yang saya coba ambil, ada animasi talking. Ini belum, biasanya kalau kita download animasi dan Mixamo masih generik ya. Ini kita ganti dulu jadi humanoid supaya ada animasinya. Kemudian juga sama karakternya juga kita ganti jadi humanoid. Nah, ini setelah karakter sama animasinya sudah humanoid, kita akan coba gabungkan animasi ini dengan menggunakan animator controller. Kita bikin di sini, klik kanan, create animator controller, misalkan human. Ini animatornya kita double klik, kita masukin si export animasi yang talking ini. Dan jangan lupa biasanya kalau dari Mixamo animasinya tidak loop ya, tidak looping. Kita pilih animasi di sini, animation, kemudian pilih loop time, loop pause, play. Kita bisa cek juga animasinya, kurang lebih animasinya seperti ini. Animasi ngomong sederhana. Kemudian dari karakter kita pasang animatornya. Kemudian kita play. Sebentar, ininya main kamera, game object, line with view. Agak mundur dikit. Coba kita play. Nah, pastikan Anda sudah membuat animasi seperti ini, berhasil membuat animasi seperti ini. Baru kita akan menggunakan poser model untuk mengcapture atau men-screenshot si karakternya, sehingga karakternya nanti bisa kita pakai di mekanisme visual novel. Ketika kita ingin membuat sebuah mekanisme visual novel, biasanya ada karakter di sebelah kiri dan kanan ya. Ini kita akan gunakan poster model untuk mengcapture karakternya. Kita akan pergi ke website Jetchill. Di website Jetchill kita cari package yang kedua, yaitu Activation. Kemudian kita cari poster model. Poster model itu di sini, poster model, nah versi 5. Kemudian kita download dulu. 2 hours later. Oke, kalau sudah berhasil di-download dan diimpor, maka seharusnya di folder 2 Activation itu sudah ada folder poster model. Kita akan menggunakan folder ini, kita akan menggunakan package di sini. Hanya saja sebelumnya ini karakter yang ini kan sudah bisa dianimasikan. Nah, supaya kita tidak mengulang pekerjaan, maksudnya tidak mengulang lagi ngasih animator dan sebagainya. Ini karakter ini kita jadikan prefab terlebih dahulu. Caranya kita bikin folder prefab supaya nggak berantakan. Kemudian yang dari karakter ini kita drag dari hierarki ke project asset, ke folder prefab. Kita drag seperti ini. Nah, ini sangat-sangat berguna ya pembuatan prefab, sehingga nanti ketika Anda sudah jadi prefabnya, Anda bisa mendrag ini dan Anda bisa bikin banyak karakter yang sama dengan cuma sekali ngedrag. Baik. Nah, kenapa kita perlu membuat prefab untuk karakter? Karena di poster model ini kita tidak akan menggunakan prefab. Kalau Anda lihat di
poster model tidak ada folder prefab, adanya folder scene. Kita akan menggunakan scene dan karakternya kita akan menggunakan karakter yang ini. Jadi kita akan buka scene ya. Di sini ada scene poster. Kita coba klik. Kemudian di sini kita ada 4 game objek ya. Ada directional light, 3D model spot, ada green camera sama Y-bot poster. Kita double klik yang 3D model spotnya, di double klik itu supaya kamera akan langsung melihat objek yang kita double klik. Jadi kalau misalkan gini kadang-kadang suka bingung ya, suka wah hilang, aku di mana gitu kan, nggak ada objeknya. Kalau udah kehilangan arah, tinggal double klik salah satu objek, nanti dia akan ngezoom langsung ke objek itu. Ini objeknya dan ini adalah karakter si Yebot. Sehingga kalau Anda lihat di tab game, tampilannya kan seperti ini. Jadi bagian semuanya akan green screen, yang akan di capture nanti hanya si karakternya saja. Ini karakternya kita delete ya, karena kita bukan mau mengcapture dia. Kita akan mengcapture si karakter yang sudah kita buat di VRChat. Kita drag yang ini, kemudian karena kameranya ada di depan, kita putar ke belakang. Salah. Nah kayak gini. Kemudian ini pilihan sebetulnya, tapi untuk beberapa karakter saya lebih suka si teksturnya agak sedikit apa ya, sedikit anime ya, agak sedikit kartun lah karakternya. Jadi biasanya saya si materialnya itu bukan pakai yang shader standar, tapi saya unlit tekstur aja. Ini ada pilihan, beberapa pilihan, ada unlit, ada tekstur, sehingga tampilnya dia lebih kayak kartun-kartun gitulah. Baik, ini tampilnya sudah jadi. Nah, kemudian kita mungkin di sini baru kita akan atur kameranya. Kira-kira kita akan mengcapture sebelah mana. Di bagian bawah ada size. Ini bisa kita perbesar. Kita mau capture sebadan aja. Untuk keperluan visual novel biasanya karakter yang terlihat itu adalah bagian kepala ya, bagian kepala. Mungkin segini cukup ya. Kita lihat di game. Jadi nanti ini yang akan kita capture. Kemudian kita akan play dulu hasilnya seperti apa. Nah ini kan karakternya akan melakukan animasi terus menerus, dan kita akan coba mengcapture kira-kira pose mana yang akan kita jadikan gambar PNG-nya. Caranya kita akan pause si Unity-nya sambil jalan di pause. Kemudian kita akan klik yang bagian ini. Jadi tombol ketiga ini kita akan menjalankan Unity, tapi frame by frame. Kita harus banyak mengklik. Agak lama kayaknya. Coba saya pas. Nah, pas ini ya. Kita coba klik frame by frame daerah sini. Nah, mungkin ini yang akan kita capture gambarnya. Jadi kita akan coba putar dulu sedikit karakternya. Nah, gini. Jadi ini akan kita capture, akan kita print screen. Tapi sebelumnya ini ekspresinya juga masih datar ya, masih mukanya belum ada ekspresinya. Kita bisa ganti ekspresinya di Nah, di sini. Di bagian game object Wolf 3D Avatar itu ada satu menu yang tersembunyi namanya blend shape. Blend shape ini adalah isinya berbagai variasi raut wajah. Jadi teman-teman bisa melakukan eksperimen. Misalkan ada mode open atau mungkin ada mode smile. Nah, kemudian ada eyes close, tutup matanya. Kemudian eyes leveling. Ini ada macam-macam ya. Bisa diulik sendiri, bisa di modifikasi sendiri, karena ada sekitar 20 lebih seingat saya ini. Ada huruf U,
gitu kan. Ada huruf o. Nah, ini bisa diatur lah. Setelah teman-teman berhasil membuat posenya, kemudian juga membuat ekspresi wajahnya, sehingga saya ada alis juga. Mana ya alisnya? Ini ya nanti dicek lah, dicek sendiri ya pokoknya. Nah, setelah teman-teman berhasil membuat posenya, kemudian juga membuat ekspresi mukanya, ini gambar ini akan kita print screen, akan kita capture dengan seluruhnya transparan. Jadi kita hanya akan mendapatkan gambarnya saja tanpa background, karena ini backgroundnya udah di set green screen. Caranya kita tinggal masuk ke menu Jetchill di bagian atas ya, deretan paling atasnya menu namanya. Klik Jetchill, kemudian di sini di Jetchill ada tool, ada namanya capture image function. Jadi fungsi untuk mengcapture image. Di sini dibuka. Nah, dalam kondisi Unity menyala tapi di pause. Kemudian di sini ada kamera. Nah, kita harus mendrag kamera. Kameranya adalah yang green kamera ini. Kemudian output directory-nya di browse. Ini bagusnya sih di browse ke folder project Anda. Nah, cuma ini akan saya simpan default ya di user HP desktop, maka nanti si gambarnya ini akan tersimpan di desktop saya. Kemudian base file name ini mungkin kita ganti, misalnya laki-laki apa ya, boy. Oke, kita akan capture satu ya, ekspresi yang pertama dia lagi tersenyum seperti ini, kita capture, selesai. Kemudian selanjutnya kita akan ganti ekspresi. Biasa kalau di visual novel itu kan satu karakter punya banyak ekspresi ya. Mungkin kita kasih apa ya, eyes close ya, contoh aja sih. Ini mungkin saya ganti juga ekspresinya, saya percepat ini. Nah gini mungkin ekspresi yang keduanya, klik boy 1 tersimpan, ini otomatis nama file indeksnya akan bertambah sendiri. Kemudian kita cari lagi, kita cari ekspresi yang kira-kira bisa kita capture. Nah seperti ini. Kemudian jangan smile mungkin ya, mukanya eyes close, mukanya terbuka, terus dia lagi bengong, lagi apa namanya, terkaget-kaget. Nah terkejut abang, heran gitu. Aneh banget ya, gitulah ya, dia lagi terkejut, oh gitu ya. Klik capture. Oke, jadi kita sekarang sudah punya 3 buah gambar, dan kemudian setelah selesai kita mengcapture posisinya di gambarnya, kita akan coba drag dari gambar-gambar itu ke dalam Unity. Kita siapkan dulu foldernya di sini. Ini image. Anda bisa drag dari desktop atau bisa juga pakai cara klik kanan import new asset di desktop. Desktopnya ada nggak ya? Desktop. Nah, ini 1, 2, 3 import. Nah, di sini ada beberapa karakter, ada 3 ini sudah, dan semuanya ada green screen-nya. Kita bisa hapus itu dengan cara di blok semua gambarnya. Kemudian di bagian texture type itu ada default, kita ganti dengan sprite 2D dan UI dan user interface. Ini kita apply, dan semua karakter sudah transparan backgroundnya. Gimana kita menggunakan karakter ini? Sebetulnya cara menggunakannya sama seperti Anda membuat image biasa pada kanvas. Saya coba bikinkan image kanvas, kemudian saya bikin image contoh ya. Image-nya mana ini? Image. Image-nya diklik. 2D. Ini image-nya misalnya segede gini, sebelah kiri. Kemudian Anda drag si boy nomor 0. Anda bisa membuat sebuah karakter yang sedang berbicara seperti itu.
Nanti hasilnya seperti ini nih. Mungkin Anda bisa bikin satu buah teks gitu ya. Halo, apa kabar? Nama saya Rikman. Selamat datang di Sharing Jana. Seperti itu. Ini adalah mekanisme untuk mendapatkan gambarnya bagi Anda terutama yang ingin membuat mekanisme visual novel tapi tidak bisa menggambar karakternya. Baik, sampai sini dulu video kali ini. Ini akan untuk teknis bagaimana cara membuat visual novelnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.